Tahun 2022 masih menyisakan 2 minggu lagi. Pasti sebagian dari Anda sudah mempersiapkan rencana berlibur di akhir tahun bersama keluarga. Nah, kami punya tips agar liburan Anda menyenangkan namun tetap mempertimbangkan finansial jelang tahun baru 2023. Lalu apa saja tipsnya? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Flo Ganza untuk Anda. Halo pemirsa Flo Ganza, saya Calmar Haenda. Wah, gak kerasa ya, kita sudah memasuki akhir tahun 2022. Dan mungkin sebagian besar dari kita sudah merencanakan untuk bisa berliburan akhir tahun bersama dengan keluarga dan juga orang-orang terdekat. Momen akhir tahun tentunya ini sangat cocok untuk bisa bercengkrama bersama dengan orang-orang terdekat dan juga menghilangkan penat di tengah kesibukan sehari-hari. Wah, tapi nih pemirsa, sekarang sudah banyak destinasi wisata menarik yang juga bisa dijadikan salah satu referensi Anda agar liburannya lebih berkesan. Tapi bagaimana ya untuk bisa berlibur namun juga tetap ramah di kantong? Yuk kita lihat. Pemirsa, liburan yang menyenangkan tentunya perlu ada perencanaan yang matang. Ada sejumlah hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah menentukan jadwal. Anda bisa membuat itinerary ataupun juga semacam rencana perjalanan mengenai destinasi wisata mana saja yang akan Anda kunjungi hingga kepada memilih transportasi dan juga akomodasi yang akan Anda gunakan nantinya. Kemudian yang kedua adalah Anda bisa menggunakan promo-promo ataupun juga potongan-potongan harga dari biro perjalanan yang tentunya ini dapat menghemat pengeluaran Anda. Kemudian yang ketiga, Anda perlu menyiapkan dana untuk berlibur, yang mana ini terpisah dari dana kebutuhan sehari-hari. Tentunya dengan berlibur ini fungsinya adalah untuk bisa relaksasi ataupun juga refleksi diri dari segala kepenatan. Tentunya Anda tidak inginkan kalau misalnya nanti kesibukan Anda tidak bisa hilang ataupun juga Anda malah memikirkan dana berlebih yang keluar. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan menjaga kesehatan. Hal ini sangat penting namun kadang-kadang suka dilupakan. Tentunya Anda tidak ingin kalau misalnya nanti rencana-rencana yang sudah dibuat malah batal karena kondisi Anda kurang fit. Jadi jangan lupa untuk tetap minum air putih yang banyak, kemudian juga olahraga ringan, hingga kepada mengatur pola makan. Sebetulnya apa saja ya yang perlu kita persiapkan menjelang liburan, utamanya bagi Anda yang mengajak keluarga termasuk anak-anak? Kita cari tahu. Nah, pemirsa Flo Ganza, saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Egit Hapsari. Hai. Ibu muda ya, dan sudah berkeluarga dan punya 1 orang anak ya. Betul sekali Mas Camar. Mbak Egit ini betul ya, sering traveling dan juga sering jalan-jalan sama keluarga, betul? Sering sih, apalagi kan anak saya tuh udah mulai sekolah kan. Jadi waktu dia liburan itu kita benar-benar manfaatin banget nih buat spend time lah, quality time gitu sama keluarga. Oke. Jadi gini Mas Camar, kan anak aku tuh udah mulai sekolah ya. Sekarang tuh K1 atau TK nol kecil. Jadi setiap kali term break atau liburan sekolah gitu, ini jadi apa ya, momen yang penting juga buat aku sekeluarga, buat spend time, quality time bareng. Nah itu biasanya kita manfaatin buat liburan. Intinya sih kalau anak-anak itu kan sebenarnya masih agak rentan ya, kita harus concern bener-bener nih sama kesehatannya. Biasanya aku lihat nih ini lagi musim apa, misalkan ini sebenarnya lagi musim hujan ya, walaupun panas terik terus gitu ya. Biasanya kalau musim hujan sediain selimut, mungkin P3K-nya agak ekstra, terus juga minyak-minyak buat menghangatkan badan anakku. Terus juga aku tentunya lihat-lihat dulu destinasinya ini kemana, kan nggak mungkin ya kita ke pantai bawa jaket gitu. Disesuaikan aja. Dari itinerary-nya. Nah, biasanya kalau traveling sendiri ya udah kita bebas aja kan mau kemana aja. Let's say mau yang tempat ekstrim lah pemandangan atau mau naik gunung gitu kan. Cuma kalau bawa anak apalagi balita ya gitu, kita harus lihat dulu nih. Kadang kita harus lihat review tempatnya, ini nih kids friendly apa enggak. Nah, terus kira-kira bahaya atau enggak, nyaman atau enggak buat anak. Kalau udah
udah berumah tangga, pastinya semuanya tuh harus dialokasiin ya Mas Camar ya. Jadi buat leisure harus ada alokasinya, buat liburan juga. Biasanya sih aku setahun sebelumnya lah, jadi bisa nyicil nabung tiap bulan, dan pas lagi liburan jadi nggak berat-berat banget nih beban finansialnya. Udah siap dong lahir batin dan finansial. Rencananya mau ke Labuan Bajo. Di pantai ya? Kenapa Iya. memilih pantai? Karena memang sekeluarga suka sih liburan ke pantai. Terus kalau ke pantai tuh buat anak-anak kayaknya lebih fun aja ya, bisa main air, bisa main pasir, bisa berenang, macam-macam lah pokoknya yang bisa dilakukan di pantai. Oke. Bali saat ini masih menjadi destinasi favorit masyarakat, baik wisatawan mancanegara maupun juga domestik. Tapi tahukah Anda ada sejumlah destinasi wisata yang saat ini sedang digalakan oleh pemerintah untuk bisa menjadi primadona baru dan tentunya bisa menjadi referensi Anda ketika berlibur. Di antaranya adalah Candi Borobudur di Jawa Tengah. Anda bisa datang ke sana untuk mempelajari sejarahnya, dan selain itu Anda juga bisa menikmati suasana alamnya dan juga bisa wisata kuliner. Kemudian yang kedua adalah Danau Toba. Selain bisa menikmati indahnya Danau Toba, Anda juga bisa melihat wisata alam dan juga melihat serta mempelajari bagaimana adat istiadat masyarakat Batak, utamanya bisa melihat kain ulos dan juga adat istiadat lain. Selanjutnya adalah Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Selain bisa melihat spesies kadal besar di Pulau Komodo, Anda juga bisa menikmati wisata alam dan juga Anda bisa melihat bagaimana adat istiadat sana dan melihat bagaimana keindahan dari pemandangan bawah laut yang ada di sana dengan snorkeling dan juga diving. Kemudian jangan lupa di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Anda bisa melihat sirkuit internasional Mandalika dan juga bisa melihat adat istiadat dari penduduk asli Pulau Lombok. Kemudian yang terakhir dan tidak boleh dilupakan adalah di Likupang, Sulawesi Utara. Sekitar 2 jam saja dari kota Manado, Anda sudah bisa menikmati keindahan pasir putihnya. Pemirsa, banyak destinasi wisata yang bisa Anda pilih untuk bisa berlibur bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Kira-kira apa saja destinasi favorit di tanah air? Kita cari tahu. Oke, biasanya apakah ada penawaran khusus yang dilakukan menjelang akhir tahun? Ada, jadi penawaran dari Mr. Aladin, kita memberikan promosi diskon tiket pesawat dan hotel itu hingga 500.000 untuk akhir tahun ini. Oke, berarti harga menjelang akhir tahun ini cenderung meningkat atau bagaimana? Yang pasti meningkat, dan peningkatannya rata-rata 30%, tapi most likely itu untuk rute internasional. Kalau untuk rute domestik, so far masih aman, kecuali untuk rute yang memang kotanya mayoritas memang masyarakatnya merayakan Natalan agak lebih tinggi. Kalau untuk saat ini ya, kayaknya masih, kalau sekarang masih agak-agak normal nih. Biasanya pasti H-7 mungkin itu udah mulai akan menipis ya persediaannya. Apalagi kalau memang rute tersebut pesawat maskapai yang terbang mungkin cuma 1 atau 2, lebih sedikit gitu kan. Jadi alangkah baiknya memang kalau melakukan pemesanan itu H-14 hari. Adanya di Jogja, kemudian dan di Medan, di compare dengan 5 destinasi prioritas yang lain. Nah, untuk tahun ini diharapkan memang semuanya akan berlibur di Indonesia aja gitu kan ya. Jadi dengan harapan pergerakan wisatawan Nusantara juga semakin meningkat. Jadi kalau untuk di destinasi prioritas sendiri memang saat ini memang fokusnya masih di Bali, Mandalika, kemudian ada Jogja, kemudian ada Medan dan Lombok. Medan itu maksudnya Medan itu masuk ke Danau Toba. Pemirsa, budget atau anggaran menjadi salah satu hal yang penting untuk kita persiapkan. Tanpa adanya persiapan yang matang, tentunya ini bisa-bisa menjadi salah satu permasalahan di awal tahun yang baru. Lantas bagaimanakah seharusnya kita bersikap terkait dengan anggaran ketika kita berlibur? Kita tanyakan ke ahlinya. Liburan adalah salah satu pos pengeluaran yang biasanya bisa kita rencanakan sebelumnya. Sebagai contoh misalnya, setiap tahun kita selalu membiasakan diri misalnya pergi liburan pada akhir tahun, yaitu Desember.
Nah, kalau kita tahu bahwa Desember itu kita mau keluar kota, kita mau liburan misalnya, maka tentunya kita tahu bahwa ada pengeluaran yang harus dikeluarkan. Nah, karena itu ya siapkan jauh-jauh hari, tidak menyiapkan dana liburannya dari jauh-jauh hari. Jadi yang harus kita lakukan adalah ubah rencana liburannya. Kita tetap pergi liburan, tapi kita ubah rencana liburannya. Mungkin kotanya berbeda, mungkin penginapannya mungkin, atau mungkin kali ini kita liburan tapi tidak belanja yang tidak penting, tapi fokus pada kegiatan outdoor. Lakukan apapun sehingga mungkin liburan Anda bisa tetap jalan, tapi dengan pengeluaran yang lebih sedikit. Jadi sekali lagi, fokuskan skala prioritas untuk pos liburan Anda pada hal-hal yang memang disukai oleh anggota keluarga Anda ketika liburan. Apakah mereka fokusnya di kuliner, apakah mereka fokusnya di objek wisata, apakah mereka fokusnya di hotel atau penginapan yang nyaman. Diskusikan dengan mereka mana yang harus didahulukan untuk skala prioritas selama liburan tersebut. Waduh pemirsa, ternyata liburan akhir tahun bukan cuma sekedar senang-senang aja ya, tapi perlu perencanaan yang matang supaya kita bisa benar-benar enjoy. Saya Camar Henda bersama dengan juru kamera Damar Wicaksono. Selamat bersenang-senang dan juga selamat liburan. Sampai bertemu di Vloganza berikutnya.